warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herzbeno Arif dari Forum News Network. Kasus Formula E membuat hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri memanas. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau Ketua KPK Firly Bahuri baru saja, ini beberapa hari yang lalu, memecat Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Pol Endar Priantoro, salah satu penyidik yang menolak penetapan Anies sebagai tersangka. Padahal Brigjen Endar yang semula dikembalikan Firly ke Mabes Polri oleh Kapolri itu ditempatkan kembali ke KPK. Sementara Deputi Penindakan KPK, Irjen Karyoto, Irjen Polisi Karyoto yang posisinya sama dengan Endar, sama-sama menolak keinginan Firly dan sama-sama dikembalikan ke Mabes Polri, malah dipromosikan menjadi Kapolda Metro Jaya. Surat pemecatan Brigjen Endar Priantoro itu dilayangkan Firly kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tanggal 30 Maret 2023. Ini halnya penghadapan kembali pegawai negeri yang ditugaskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya bacakan saja suratnya. Surat tertanggal 30 Maret itu sifat nomornya nomor sekian-sekian bersifat segera lampiran satu berkas hal penghadapan kembali pegawai negeri yang ditugaskan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang terhormat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jalan Trunojoyo nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110. Sehubungan dengan berakhirnya masa penugasan pegawai negeri yang ditugaskan yang berasal dari Kepolisian RI, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Berdasarkan surat perintah nomor Sprint _839 _4 Romawi KEP _2022 tanggal 12 April 2022, pegawai negeri yang ditugaskan pada KPK yang berasal dari Kepolisian RI atas nama Brigjen Pol Endar Priantoro SH SIK MSI NRP sekian-sekian jabatan Direktur Penyelidikan akan berakhir masa penugasannya di KPK pada tanggal 31 Maret 2023 dan selanjutnya kami hadapkan untuk bertugas kembali di lingkungan Kepolisian RI terhitung sejak tanggal 1 April. Kami menyampaikan penghargaan kepada Brigjen Pol Endar Priantoro SH SIK MSI karena telah bekerja dengan baik selama di KPK dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian dan karyanya selama bertugas di KPK. Kami berharap kerjasama ini dapat ditingkatkan guna mendukung kinerja Kepolisian RI dan KPK. Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik. Kami ucapkan terima kasih. Pimpinan ditandatangani oleh Firly Bahuri, Ketua. Ini suratnya ditembusannya kepada Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Asisten Kapolri Bidang ISDM, Inspektur KPK, dan kemudian kepada Endar Priantoro sendiri. Dan surat ini memang sudah diserahkan kepada Endar Priantoro. Keputusan Ketua KPK Firly Bahuri ini tentu saja sangat mengejutkan. Sebab sebelumnya menanggapi surat pengembalian Deputi Penindakan Irjen Karyoto dan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro oleh Firly Bahuri itu, Kapolri dalam suratnya nomor 904 _3 Romawi keputusan _2023 tertanggal 29 Maret 2023 memutuskan memperpanjang penugasan Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK atau disebut sebagai penugasan kedua. Alasan Kapolri karena keterbatasan ruang dan jabatan di lingkungan Polri. Sementara Irjen Pol Karyoto secara mengejutkan justru dipromosikan menjadi Kapolda Metro Jaya. Ini sebuah jabatan prestisius yang biasanya diisi oleh bintang 2 yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolda tipe A di Polda lain. Sementara Karyoto ini belum pernah menjadi Kapolda dimanapun ya. Dia jadi bintang 2-nya di Direktur Penindakan KPK itu. Keputusan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mempromosikan Karyoto dan mempertahankan Brigjen Endar Priantoro di KPK ini tentu saja sangat mengejutkan ya. Kedua orang ini dikembalikan ke Mabes Polri merupakan satu paket dengan pengembalian Direktur Penuntutan Fitroh Roh Cayanto ke Kejaksaan Agung. Karena ketiga orang ini berada dalam kubu yang menolak peningkatan status kasus Formula E dari penyelidikan ke penyidikan. Nah ini karena kalau Anda di KPK itu agak berbeda karena dari penyidikan dan penyidik dan penuntut itu
itu dalam satu sama di sana ya, mereka ikut sama gelar perkara. Jadi ketika dalam gelar perkara biasanya kalau dinyatakan sudah bisa ditingkatkan dari penyelidikan penyidikan, itu direktur penuntutan sudah bisa menentukan pasal-pasal apa yang dilanggar. Itu memang agak berbeda di KPK ini. Alasan para penyidik dan juga penyelidik dan juga jaksa penuntut ini karena mereka tidak ditemukan dua alat bukti yang cukup kuat untuk menjadikan kasus ini meningkat dari penyelidikan menjadi penyidikan alias menjadikan Anies sebagai tersangka. Bahkan mereka itu tetap menolak keinginan Firly dan beberapa pimpinan KPK kendati gelar perkara kasusnya sampai 8 kali. Ini nggak pernah terjadi kasus semacam ini. Biasanya 1 kali begitu dinyatakan kuat ditingkatkan jadi penyidikan, alat buktinya kuat langsung ditingkatkan penyidikan. Sementara kalau tidak cukup kuat 2 alat buktinya tidak ditemukan 2 alat bukti ya kasusnya langsung di drop. Pengembalian Karyoto dan Endar ini jadi kan kelihatannya ini jadi semacam hukuman dan upaya menyingkirkan mereka di KPK karena selama ini mereka menghalang-halangi niat dari Firly Bahuri untuk menjadikan Anies tersangka. Sebelumnya kita tahu ya, kedua orang ini sempat dilaporkan oleh LSM ke Dewan Pengawas karena katanya mereka ini menentang atau menolak perintah atasan atau ya melawan perintah atasan. Tetapi surat ini, laporan dari LSM ini memang tidak digubris dan tidak diproses oleh Dewas KPK karena memang aneh ada persoalan internal kok yang melaporkan malah LSM gitu dan ada undang-undangnya di KPK bahwa seorang penyelidik atau penyidik itu bisa menolak perintah itu selama memang itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Ada SOP-nya di KPK hal semacam itu. Jadi memang tidak ada yang dilanggar apa yang dilakukan oleh Karyoto dan Endar dan kawan-kawan ini di kalangan penyidik ini karena ya kalau memang tidak ditemukan 2 alat bukti yang kuat yang tidak ada alasan untuk kasusnya ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Tak perlu menunggu waktu terlalu lama, hanya selang sehari setelah surat Kapolri tanggal 29 dikirim 29 Maret yang menempatkan kembali Brigjen Endar itu Firly ketua KPK itu kembali membuat surat pengembalian ke Kapolri yang tadi ya yang saya bacakan tadi tanggal 30 Maret. Selang sehari kemudian, ini kelihatannya mereka gerak cepat, itu tanggal 31 Maret 2023, Sekjen KPK Cahya Hahareva membuat surat putusan pemberhentian dengan hormat Brigjen Endar Priantoro. Ini alias dipecat Brigjen Endar Priantoro ini. Saya bacakan surat keputusannya. Ini cukup panjang. Surat keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor 152/KIP 07.00/50/03/2023 tentang pemberhentian dengan hormat pegawai negeri yang ditugaskan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini pasal-pasal menimbang, mengingat tidak saya bacakan, tapi saya langsung saja membacakan soal memutuskannya. Menetapkan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri yang ditugaskan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ke-1, memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri yang ditugaskan 1. Nama Endar Priantoro, 2. NRP sekian-sekian, pangkat dan golongan Brigjen Polisi 4D. 4. Posisi jabatan Direktur Penyelidikan 5. Unit organisasi Direktorat Penyelidikan. Dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan jasa-jasa yang telah diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua, pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 April. Jadi hanya 1 hari setelah surat ini dikeluarkan. Ketiga, mewajibkan Saudara Endar Priantoro untuk 1. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab dan wewenangnya kepada atasan dengan membuat berita acara. 2. Menyelesaikan kewajiban sebagai pegawai mengembalikan kartu identitas pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, ID card, kartu asuransi kesehatan lengkap beserta keluarga, mengembalikan peralatan kerja yang dipergunakan dan tetap menjaga kerahasiaan yang dipegang selama ini. Ketiga, tidak melakukan aktivitas baik langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan kepentingan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah tidak bekerja sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Keempat, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan hak-hak yang sah dan seharusnya diterima Saudara Endar Priantoro sesuai peraturan perundang-undangan. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Salinan keputusan ini disampaikan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Asisten Kapolri Bidang SDM Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta 6, kemudian yang keempat, yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2023, Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Cahya H. Hareva. Jadi ini dipecat ini ya, dan saya membayangkan ini kalau di film-film itu langsung biasanya seorang karyawan pegawai yang dipecat itu langsung dia diperintahkan mengambil barang-barangnya, membawa semacam kotak kardus gitu dan digiring keluar oleh satpam. Itu visualnya kalau di film-film Hollywood ya. Tapi intinya itu semua Brigjen ini betul-betul dia diputuskan dipecat dan nggak bisa lagi kembali ke KPK. Surat pengembalian Endar dari Firly disusul dengan pemecatan oleh Sekjen KPK ini tentu saja sangat mengejutkan dan bisa kita pastikan akan membuat hubungan dua lembaga ini, KPK dan Polri, itu memanas. Firly bisa dianggap tidak menghargai Kapolri. Dengan diberhentikan kendati ada embel-embel dengan hormat, membuat Endar tidak mungkin lagi dipertahankan di KPK. Dan tidak ada pilihan lain bagi Kapolri selain menerima dan menempatkan Brigjen Endar di kepolisian. Ini tentu menyulitkan Kapolri dalam pembinaan karir seorang perwira tinggi, karena kan seperti surat sebelumnya itu, kenapa dia tetap dikembalikan ke KPK, diperpanjang di KPK, karena belum adanya ruang dan jabatan di lingkungan Polri untuk Brigjen Endar Priantoro. Selain itu, keputusan pengembalian paksa Brigjen Endar dan disusul dengan pemecatan ini menunjukkan Firly ngotot itu tetap ingin menjadikan Anies sebagai tersangka apapun caranya, termasuk menyingkirkan para penyidik dan juga penuntut yang menghalang-halangi keinginannya. Tentu ada bertanya-tanya, mengapa Firly begitu ngotot dan mengambil risiko berhadapan secara frontal dengan lembaga asalnya sendiri, Polri? Karena Firly ini polisi juga loh, bintang 3 juga, dan dia pernah di KPK, dan ada waktu itu kalau Firly pernah ditarik dari KPK oleh instansi asalnya Polri, karena waktu itu dia sedang menghadapi risiko dihukum karena pelanggaran disiplin. Tetapi seperti kita tahu kan, Firly juga dipromosikan menjadi Kapolda, tapi tidak seperti Karyoto. Dia Kapoldanya di Sumatera Selatan, bukan langsung ke Kapolda Metro Jaya. Ada kepentingan apa dan kekuatan besar apa yang membuat Firly berani bersikap frontal dengan Kapolri? Soal ini sangat menarik kita simak ya, karena selama ini yang muncul ke publik itu mentersangkakan Anies itu adalah keinginan Jokowi. Ini untuk menghalang-halangi agar Anies tidak bisa menjadi calon presiden. Namun kan sekarang ini secara politis Anies tidak mungkin lagi dihalang-halangi karena dia telah didukung oleh Nasdem, Demokrat, PKS, dan sudah dinyatakan sebagai baca pres. Apalagi koalisi 3 partai ini sudah memiliki 28,35% kursi di DPR, ini melampaui syarat presidensial threshold 20%. Kalau benar itu mentersangkakan Anies itu merupakan keinginan dari Pak Jokowi, mengapa Kapolri itu malah mempromosikan Irjen Karyoto menjadi Kapolda Metro Jaya dan tetap mempertahankan Brigjen Endar di KPK? Dengan mempromosikan Karyoto kan berarti Kapolri tidak melihat sikap Karyoto yang menolak keinginan keinginan Firly yang memaksakan Anies jadi tersangka itu sebagai sebuah kesalahan. Malah ini sebuah prestasi sehingga diganjar dengan jabatan mentereng sebagai Kapolda Metro Jaya. Sementara dengan mengembalikan Endar Priantoro, berarti ini ada kesan kuat Kapolri ingin tetap agar ada yang menjaga penyelidikan kasus Formula E tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum. Karena itu Endar tetap dipertahankan di situ. Pertanyaan ini wajar kita ajukan karena Kapolri itu kan bila dibandingkan dengan Firly, dia punya hubungan yang lebih dekat dengan Pak Jokowi. Dia pernah jadi ajudan, ya. Jadi ajudan ini kan orang yang terdekat dari Polri, dan mustahil Pak Kapolri ini tidak tahu keinginan politik dari Pak Jokowi dan kemudian dia memutuskan untuk menentangnya. Kasus Formula E ini sangat menarik dan nuansa politiknya memang jauh lebih kuat dibandingkan dengan fakta hukumnya. Jadi sejak awal kita tahu ada keinginan untuk memaksakan kasus ini. Kita perlu ingatkan Pak Firly, ini Pak Firly harus sangat hati-hati kalau benar ya seperti yang banyak dicurigai, itu sangat memaksakan kehendak untuk mentersangkakan Anies Baswedan. Angin perubahan sedang berhembus. Bila Pak Firly salah membaca arah angin, dia bisa menjadi korban dihempas angin puting beliung perubahan politik
di Indonesia yang saat ini sedang berada di depan mata. Saya sebenarnya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.